Pada pertemuan hari ini, kita memasuki bab yang pertama bagian kedua, yaitu tentang sistem reproduksi manusia untuk materi organ reproduksi pria dan wanita. Materi kelas 9, SMP Telkom Purwokerto. Indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan kali ini adalah 1. Mengidentifikasi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 2. Menyebutkan fungsi organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. 3. Mengidentifikasi proses spermatogenesis dan oogenesis dan mengaitkannya dengan pembelahan meiosis. 4. Memaparkan siklus menstruasi. 5. Menjelaskan proses fertilisasi. 6. Menjelaskan proses perkembangan janin. Dan yang terakhir, 7. Menjelaskan fungsi cairan ketuban bagi janin. Pendahuluan. Sebelum kita memasuki materi pada pertemuan hari ini, ada baiknya kita mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Apa hubungan antara pembelahan sel dengan sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan? Jadi, sistem reproduksi adalah sistem biologi dalam suatu individu untuk menghasilkan individu baru yang diawali dengan pembelahan meiosis yang menghasilkan ovum dan sperma. Organ reproduksi pada laki-laki. Secara umum, organ reproduksi pada laki-laki dibagi dua. Ada organ kelamin luar dan juga ada organ kelamin dalam. Organ kelamin luar pada laki-laki. Perhatikan gambar. Yang pertama, ada penis yang berfungsi sebagai saluran urin dan saluran untuk sperma. Berikutnya ada skrotum yang berfungsi menyelimuti testis agar suhu pada testis itu sesuai untuk produksi sperma. Organ kelamin dalam pada laki-laki. Perhatikan gambar. Yang pertama ada testis yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 2. Epididymis sebagai tempat penyimpanan sementara dari sperma. Yang ketiga, vas deferens yang merupakan penghubung epididymis dan uretra. 4. Uretra yang merupakan saluran keluarnya urin dan sperma. 5. Kelenjar vasikula seminalis yang memiliki fungsi untuk menghasilkan zat yang diperlukan sperma. Yang keenam, kelenjar prostat memiliki fungsi untuk menghasilkan cairan putih yang bersifat asam. Dan yang terakhir adalah kelenjar Koper yang memiliki fungsi untuk menghasilkan lendir yang bersifat basa. Spermatogenesis. Perhatikan gambar-gambar berikut. Organ reproduksi disebut matang ditandai dengan keluarnya cairan reproduksi dari penis, umumnya pada umur 10-14 tahun. Cairan berisikan jutaan sperma dan getah kelenjar reproduksi. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus yang merupakan saluran panjang dan berkelok-kelok. Spermatogenesis. Perhatikan gambar. Spermatogenesis diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang memiliki sifat 2N atau sama persis dengan induknya. Sel tersebut mengalami pembelahan meiosis 1 dan 2 dan kemudian mengalami diferensiasi. Hasil dari diferensiasi menghasilkan sperma yang membawa sifat N atau setengah sifat dari induknya. Organ reproduksi pada wanita. Perhatikan gambar. Organ reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Organ kelamin luar pada wanita. Perhatikan gambar.
Organ ini memiliki mekanisme yang memungkinkan sperma untuk dapat masuk dalam tubuh, serta berfungsi untuk melindungi organ dalam wanita dari organisme pengganggu seperti bakteri, jamur, serta virus. Organ kelamin luar pada wanita. Perhatikan gambar 1. Vulva. Alat kelamin paling luar berupa celah luar yang dibatasi labium dan merupakan muara dari saluran urin dan saluran kelamin. Labium. Bibir kanan dan kiri terdiri atas 1. Labia mayora atau bibir besar untuk melindungi bagian luar, dan labia minora atau bibir kecil dan terletak di dalam labia mayora. Klitoris, tonjolan kecil yang sangat peka terhadap rangsang, terletak di antara labia mayora. Yang terakhir, kelenjar Bartholin terletak di samping lubang vagina dan berfungsi untuk menghasilkan cairan sekresi atau lendir. Organ kelamin dalam pada wanita. Perhatikan gambar 1. Ovarium terletak di samping kanan dan kiri rongga perut. Memproduksi 1 ovum setiap 28 hari dan hormon. Tuba falopi atau oviduk merupakan saluran penghubung ovarium dan rahim dan sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Rahim atau uterus sebagai tempat berkembangnya janin dan memiliki sifat elastis. Yang terakhir, vagina merupakan saluran masuk sperma, jalan lahir, dan jalan darah menstruasi. Saluran ini dilapisi oleh selaput membran atau selaput darah atau oogenesis. Perhatikanlah gambar berikut ini. Oogenesis terjadi di ovarium, di mana dia akan menghasilkan ovum yang bila tidak dibuahi maka akan dikeluarkan dalam bentuk menstruasi. Ovarium terdapat sel primordial yang nantinya akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan 2, sehingga hasil akhirnya akan menghasilkan 1 ovum yang memiliki sifat N atau setengah dari sifat induknya. Siklus menstruasi. Perhatikanlah gambar berikut ini. Menstruasi adalah proses luluhnya ovum bersamaan dengan lapisan endometrium rahim karena tidak dibuahi. Fase dalam menstruasi. 1. Menstruasi di mana estrogen dan progesteron akan turun sehingga ovum akan terlepas. Berikutnya ada praovulasi, di mana hormon gonadotropin atau FSH akan melepaskan hormon estrogen sehingga endometrium akan menebal. Berikutnya ovulasi terjadi di hari ke-14 di mana estrogen akan menghambat FSH sehingga LH lepas dan lepasnya ovum. Kemudian yang terakhir pasca ovulasi 14 hari sebelum menstruasi di mana hormon progesteron akan lepas ditambah dengan sedikit estrogen sehingga endometrium akan semakin proses pembuahan atau fertilisasi. Perhatikan gambar. Proses diawali dari ovum yang apabila dia tidak dibuahi maka akan terjadi menstruasi. Hal tersebut akan menjadi sebuah siklus yang terjadi secara terus-menerus. Tetapi apabila dia dibuahi, maka terjadi proses fertilisasi yang menghasilkan zigot. Tahap perkembangan embrio terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, trimester pertama. Pada tahap ini, semua organ tubuh hampir terbentuk, tetapi janin sangat rentan. Berikutnya, trimester yang kedua. Pada tahap ini, terjadi pertumbuhan dan perkembangan utama janin. Tahap yang terakhir, trimester ketiga, pada tahap ini janin mengalami pertumbuhan maksimal. Fungsi cairan ketuban. Perhatikanlah gambar berikut ini. Pertama, memberi ruang gerak pada janin.
melindungi janin dari benturan, sebagai cadangan cairan dan nutrisi bagi janin, sebagai inkubator atau pengatur suhu alami, membantu proses kelahiran, dan yang terakhir, pendeteksi kelainan genetik. Proses kelahiran. Perhatikanlah gambar berikut ini. Proses diawali dari bayi yang mendesak keluar sehingga dinding serviks terdorong dan menghasilkan hormon oksitosin yang mengurangi gaya gesek. Berikutnya, cairan ketuban akan membantu persalinan dengan menjadi pelicin. Dan yang terakhir, tengkorak bayi yang masih sedikit lunak akan mempermudah bayi keluar. Kasus bayi kembar. Perhatikanlah gambar berikut ini. Kasus yang pertama pada kasus kembar identik, di mana satu telur dibuahi oleh satu sperma. Pada kejadian ini, setelah membelah, kedua sel akan memisah dan masing-masing akan tumbuh menjadi janin baru. Kedua janin terhubung oleh satu plasenta tetapi dengan kantong amnion yang berbeda. Kasus yang kedua adalah kasus kembar tidak identik atau fraternal, di mana dua telur dibuahi oleh dua sperma. Plasenta dan amnion semuanya terpisah. Kasus yang terakhir adalah kasus kembar siam. Hal ini terjadi karena bakal kembar identik yang zigotnya telah membelah tapi tidak sempurna. Terima kasih. Demikian video penjelasan untuk kali ini. Apabila kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.